Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Torik Ramdan dari kelas Teknik Mesin 2019. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang kopling. Nah, kopling ini merupakan komponen mesin yang digunakan untuk meneruskan dan memutuskan putaran utama ke putaran penerus. Kopling ini digunakan ketika poros berada dalam garis lurus dan harus dihubungkan kembali setelah melakukan perpindahan daya untuk meneruskan putaran. Ada pula fungsi dari kopling ini sendiri. Yang pertama, sebagai transmisi daya. Yang kedua, menggabungkan ketidaksejajaran poros. Yang ketiga, mudah untuk merakit dan membongkar. Dan yang terakhir, untuk mengurangi shock yang muncul. Secara garis besar, kopling ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu rigid kopling atau kopling tetap. Nah, kopling tetap ini pemasangannya disejajarkan dengan satu sama lain dan dirancang untuk memutarkan dua poros sehingga tidak ada miss dalam putarannya tersebut. Kopling tetap ini ada beberapa jenisnya lagi dan yang pertama yaitu flank kopling. Nah, jenis kopling ini digunakan untuk menggabungkan dua buah poros antara poros utama dengan poros yang digerakkan secara tetap lalu dikunci menggunakan baut. Oleh karena itu, jenis kopling ini membutuhkan keselarasan yang sangat baik antara kedua porosnya. Yang kedua yaitu gear kopling. Nah, kopling ini adalah versi modifikasi dari flange kopling. Nah, pada kopling roda gigi ini, flange dan hubnya adalah bagian berbeda yang dirakit secara bersama, bukan menjadi satu bagian seperti pada sambungan flange. Yang ketiga yaitu chain kopling, atau kopling rantai. Nah, kopling rantai ini menggabungkan kedua porosnya itu menggunakan rantai dan dilengkapi dengan penutup di atasnya. Dan kopling ini membutuhkan pelumasan seperti rantai pada umumnya. Dan yang keempat yaitu rubber kopling atau kopling karet. Nah, kopling ini menggunakan ban karet pada bagian tengahnya dan disatukan menggunakan flange di kedua sisi bannya. Dan digabungkannya ini menggunakan baut yang berkepala topi. Nah, karetnya sendiri ini bisa mengalami kerusakan akibat suhu panas yang ditimbulkan dari putaran. Nah, yang kedua yaitu flexible coupling. Nah, coupling ini digunakan untuk menghubungkan poros dengan sudut rendah yang saling berhubungan. Nah, pada saat pemakaian kedua sudut ini bisa mengalami perubahan karena getaran atau beban yang ditimbulkan. Flexible coupling ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu universal joint coupling. Nah, coupling ini terdiri dari dua sendi yang fleksibel dengan blok bantalan tengah dan terdapat toleransi sudut hingga 45 derajat. Nah, kopling ini biasanya digunakan pada penggerak mobil. Yang kedua yaitu flexible joint coupling pin and bus coupling. Nah, kopling ini dilengkapi dengan dua setengah flange dan biasanya disambungkan ke setiap poros menggunakan pasak. Dan busnya ini menggunakan bahan yang lembut seperti karet. Dan kopling ini dapat memiliki hingga 3 pin penggerak. Ada juga beberapa keunggulan menggunakan rigid coupling. Nah, yang pertama, pemasangannya mudah dan cepat, ringkas dan ringan, aman pada putaran tinggi, getaran dan tumbukan kecil, dapat mencegah pembebanan lebih, gerakan aksial sekecil mungkin akibat pemuaian pada kopling akibat suhu panas. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.